Dan itu dia lontarkan di depan teman-teman dia dengan suara yang berbeda lah ya. Kita bisa mendebak orang yang bertanya secara halus atau bertanya sebagai sindiran. Tapi di situ ada satu temannya yang berkata, bagus dong bekerja gitu-gitu seolah-olah membantu aku untuk tidak disudutkan. Tapi aku di sana posisinya memang cukup menyayangkan kenapa dia berkata seperti itu. Emang aku pelayan, tapi nada dia yang membuat maknanya berbeda. Kalian ngertilah ya pasti. Tapi itu tidak membuat aku berhenti. Aku tetap bekerja dengan senang hati karena itu adalah keinginan aku, bukan keinginan orang lain, dan aku tidak dipaksa siapapun. Itu murni dari keinginan aku sendiri. Aku tidak menghiraukan apa yang orang lain katakan. Aku terima-terima aja ucapan orang lain yang masuk. Ya gak apa-apa, orang lain bebas punya hak untuk bicara juga. Yang pasti aku tetap dengan apa yang sedang aku lakukan. Toh ini juga bukan pekerjaan yang haram, ini pekerjaan yang halal. Jadi slow aja. Oke, itu ceritanya. Selain dari itu, aku juga mungkin mau sharing, mau bagiin tips menurut aku bagi kalian yang mungkin mau bekerja di kafe atau sudah diterima dan mau bekerja, mulai bekerja. Kalian bisa coba dengan menerapkan hal-hal berikutnya. Penampilan. Penampilannya itu tidak harus yang wah atau bagaimana, tapi inti dari penampilan kita adalah rapi, harus enak dilihat. Dilihat di sini maksudnya gimana lah kita melihat orang lain dan kita merasa senang lihatnya. Jangan sampai pengunjung yang datang itu merasa risih dengan penampilan kalian. Selalu terapkan 4ST, di mana 4S-nya itu salam, senyum, sopan, santun, dan T-nya itu tenang. Untuk salam kita bisa bicara kepada pendatang dengan menawarkan menu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam. Ada yang bisa saya bantu? Berkata-kata minimalnya seperti itu. So, selamat pagi, butuh menunya mbak? Butuh menunya mas? Kak, dek, atau terserah kalian lah, enaknya bagaimana. Dan jangan lupa untuk selalu tersenyum. Mau keadaannya apapun, mau orangnya bagaimana, meskipun itu mantan kita, tetap kita harus senyum. Senyumnya jangan nahan berak. Dan seperti itu, tapi harus senyum dengan ikhlas dan tulus. Oke, pokoknya senyum itu hal yang wajib ada. Dan untuk T-nya itu tenang. Jika ada pembeli yang marah-marah ataupun yang bertanya apapun, kita tetap harus menjawab dengan tenang. Jangan sampai dia emosi, kita juga ikut emosi. Kan malah bahaya ya guys. Tapi alhamdulillahnya waktu saya bekerja tidak ada yang sampai emosi gimana-gimana. Masih aman. Oke. Tenang di sini kita harus lakukan di segala situasi juga. Kalau misalkan kita anak baru dan ada pertanyaan yang kita tidak tahu, kita bisa tanyakan dulu kepada yang lebih tahu gitu. Dengan menjawab dengan tenang juga. Sebentar ya mas, saya tanyakan dulu. Sebentar ya kak, saya tanyakan dulu kepada pemiliknya atau kepada rekan saya. Ditunggu ya. Dan yang terakhir yang perlu diperhatikan itu adalah percaya diri. Yes, semuanya akan musnah kalau tidak adanya percaya diri. Ingat ya guys, tujuan kalian kerja untuk apa? Jangan dengarkan apa kata orang lain. Kita fokus aja dengan apa yang sedang kita kerjakan. Percaya diri itu perlu dalam hal apapun. Karena ketika kita meskipun jadi pelayan, tapi percaya diri, kita akan terlihat profesional, terlihat elegan, dan intinya bagus lah. Jadi lakukan apapun yang sedang kita kerjakan dengan maksimal, oke? Mungkin itu saja tips dari aku untuk kalian yang mau bekerja sebagai waitress. Dan terima kasih guys sudah mendengarkan cerita aku. Mungkin sedikit pesan dari aku untuk kalian yang mungkin baru lulus sekolah ataupun yang sudah lulus dan mau mulai untuk bekerja. Jangan pernah malu untuk memulai sesuatu. Jadikan apa yang orang lain katakan, baik ujian ataupun hinaan, itu sebagai motivasi kita untuk terus berusaha, terus bekerja keras, berjuang untuk capai tujuan diri kita. Intinya jangan pernah gengsi guys, karena duit tidak akan datang sendiri. Semangat guys, semangat. Kita wanita kuat. Oke guys, itu aja video dari aku. Terima kasih telah menonton sampai detik ini. Kalau kalian punya pengalaman yang lebih luas mengenai pekerjaan kalian dan ingin berbagi pengalaman, kalian bisa tulis di kolom komen untuk berbagi dan sharing-sharing ya guys. Thank you. See you next video. Bye.